Ada beberapa pokok materi yang nanti akan kita bahas. Pertama berkaitan dengan, saya akan tempatkan dulu yang pertama, ini materi yang akan kita bahas. Pertama berkaitan dengan money management, berkaitan dengan risk management ya, risk management. Ada money management, ada risk management. Yang kedua berkaitan dengan psychology management. Yang ketiga berkaitan dengan analisa. Ada 3 materi pokok yang nanti kita akan bahas, kita akan jabarkan bagaimana proses di dalam kita menekuni dalam dunia trading ini, khususnya secara mudah, sederhana, dan bisa kita pelajari dengan cepat tentunya ya, tanpa harus kita belajar banyak teori yang panjang, yang berbelit, yang pada ujungnya kita kebingungan menentukan di mana titik entry-nya. Karena bagi kita yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membaca, menempatkan titik entry kita dengan tingkat probabilitas yang tinggi tentunya, kemudian bisa profit selesai. Tidak perlu dengan teori yang terlalu muluk-muluk, yang terlalu tinggi. Asalkan kita bisa membaca, bisa menempatkan peluang, menempatkan titik entry-nya, kemudian kita bisa profit selesai. Dan itu yang bisa kita harapkan dari bisnis ini tentunya, karena harapan kita adalah profit, harapan kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan profit dengan baik. Kemudian ada beberapa hal penting yang menjadi dasar nanti ya, tentu berkaitan dengan ketiga materi ini ya. Yang pertama money management atau risk management, yang kedua berkaitan dengan psikologi atau mindset ya. Yang ketiga berkaitan dengan analisa. Sekali lagi yang baru bergabung, selamat malam Ibu Vio. Kita langsung pada materi. Kita baru memulai, sehingga nanti ketika ada pertanyaan silahkan dikumpulkan. Ketika ada yang tidak paham nanti bisa disampaikan, atau setidaknya kita bisa mempelajari dulu bagaimana nanti secara teknis dulu ya. Setelahnya baru kita nanti berdiskusi, setelahnya baru kita nanti menyampaikan beberapa pertanyaan ketika kita sudah mengalami permasalahan tentunya. Ada 3 materi pokok yang menjadi bahasan kita tentunya. Yang materi pokok ini menjadi kunci keberhasilan kita di dalam menekuni dunia trading ya. Trading bukan satu-satunya bisnis, tetapi pilihan yang punya potensi yang sangat besar. Dengan tentu modal yang tidak terlalu besar juga, kemudian tidak perlu harus buka toko, tidak perlu harus buka stand dan sebagainya. Cukup kita ada akses internet, ada alat, kemudian yang selanjutnya tentu ada modal. Sekilas saya berikan sebagai pengantar dulu biar kita nanti paham. Yang pertama berkaitan dengan money management, berkaitan dengan risk management ya. Money management dan risk management ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan, satu paket yang melekat, yang harus ada dan dikuasai di dalam kita mempelajari dan tentu menekuni dunia trading. Apa itu money management dan risk management ya? Tentu berkaitan dengan pengelolaan dana kita, pengelolaan modal kita. Seberapa banyak nanti uang yang akan kita belanjakan, seberapa banyak nanti resiko yang akan kita hadapi, yang akan kita siapkan tentunya. Bisnis apapun tidak ada yang mulus, tidak ada yang selalu indah, tetapi selalu mempertimbangkan namanya resiko. Yang paling penting bukan kita menghindar dari resiko, tetapi bisa meminimalisir tingkat kerugian. Sama halnya dengan trading juga, apalagi
dengan reward yang tinggi, dengan risk yang tinggi juga. Karena itu harus betul-betul menguasai money managementnya. Kalau kita punya toko konvensional, tentu modal kita ukur. Semua yang ada di modal itu tidak selalu dan tidak harus kita belanjakan semua. Yang ada di kas tidak bisa kita belanjakan semuanya. Karena kalau kita belanjakan semuanya dan tidak laku, tentunya tidak ada perputaran di sana. Sehingga sama halnya dengan trading, kita punya modal $1.000 misalnya. Ini tidak bisa kita gunakan semuanya. Ya, tentu butuh ketahanan, tentu butuh likuiditas biar kita bisa bergerak leluasa. Ketika harga itu ada yang murah, kita bisa membeli dengan lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Sehingga wajib bagi kita untuk memahami, menguasai money management. Di dalam trading nanti kita belajar banyak menggunakan lot. Di dalam trading kita juga nanti mempelajari bagaimana ketika pasar ini ternyata jatuh, pasarnya anjlok, berbalik dari yang kita entrykan, berbalik dari yang kita orderkan. Maka di situ penting namanya risk management. Nanti kita jabarkan secara detail. Sehebat apapun analisa tidak akan bisa bertahan lama, tidak akan bisa survive di dalam trading kalau kita tidak menguasai atau bahkan mengabaikan namanya money management. Banyak orang-orang yang gagal dalam dunia trading karena tidak memperhatikan, tidak mempedulikan dengan manajemen risikonya. Sehingga nanti mutlak saya tempatkan di posisi nomor 1. Kalau kita sudah menguasai money management, risk manajemennya, analisa itu ibaratnya hanya menyumbangkan sekitar 20% ya. Sisanya itu sebenarnya ada di money management dan psikologi. Sehingga ketika kita sudah menguasai money management, psikologi trading kita, maka tentu pasar bergerak kemanapun tidak menjadi masalah. Mau bergerak naik tidak masalah, mau bergerak turun tidak masalah, karena sudah siap semuanya. Kita analisa market ini naik, kita ambil posisi buy, ternyata marketnya turun. Karena kita sudah menguasai money management, sudah menguasai risk management, bahkan psikologinya sudah kita kuasai, maka akan dengan tenang kita menghadapinya. Sedangkan ketika kita baru entry buy, marketnya terus dikit, kita kacau, kita panik, artinya belum menguasai money managementnya, belum menguasai psikologinya. Sehingga ini nanti harus kita pahami, harus kita betul-betul tekankan. Yang pertama berkaitan dengan money management dan risk management. Yang kedua berkaitan dengan psikologi atau mindset trading kita. Psikologi berkaitan dengan bagaimana kontrol emosi kita, bagaimana cara pandang kita ketika kita masuk dalam dunia trading.